warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurindra dengan NIM 123290060. Di sini saya akan membacakan tugas 4 dinamika atmosfer menengah atas. Nah, yang pertama itu adalah soal mengenai menjelaskan bagaimana mekanisme sirkulasi Brevard Sound membentuk distribusi ozon global. Di sini terdapat dua mekanisme, yaitu mekanisme upwelling dan mekanisme downwelling. Nah, untuk mekanisme upwelling itu adalah mekanisme yang terjadi di wilayah tropis. Nah, di wilayah tropis ini itu ada merupakan wilayah yang paling banyak mendapatkan sinar matahari. Nah, maka dari itu dia itu banyak mengalami kenaikan udara. Jadi udara di troposfer itu naik ke stratosfer membawa udara muda yang sedikit kandungan ozon. Hal ini tuh menyebabkan konsentrasi ozon berkurang. Maksudnya adalah ketika terjadi banyak kenaikan di troposfer menuju stratosfer, itu kan banyak udara, istilahnya udara baru atau udara muda. Nah, udara muda ini tuh dia tidak memiliki kandungan ozon, sehingga di wilayah tropis itu kandungan ozon itu dia berkurang karena pemasoknya itu tidak memiliki kandungan ozon. Nah, selanjutnya ada namanya mekanisme downwelling. Nah, mekanisme downwelling itu terjadi di wilayah kutub atau di wilayah lintang tinggi. Nah, downwelling ini adalah ketika udara dari stratosfer atas yang kaya dengan kandungan ozon itu turun ke bawah, yang mengakibatkan ozon itu terakumulasi sehingga terjadi penumpukan ozon yang tinggi. Jadi bisa dibilang untuk produksi ozon itu terjadi di wilayah tropis, dan untuk penyimpanan ozon itu terjadi di wilayah kutub atau wilayah lintang tinggi. Lalu selanjutnya itu adalah peran gelombang atmosfer yang terdiri dari gelombang Rossby dan gelombang gravitasi, yang merupakan gelombang yang membawa momentum dari troposfer ke stratosfer yang memicu terjadinya transport meridional sehingga mendorong udara naik di tropis dan turun di lintang tinggi. Jadi untuk terjadinya yang namanya upwelling, downwelling itu tuh membutuhkan peran gelombang atmosfer ini. Jadi mereka inilah yang membuat adanya terjadinya upwelling dan downwelling. Lalu selanjutnya itu adalah X of air. Nah, ini merupakan lama waktu udara berada di stratosfer sejak masuk dari troposfer. Nah, di tropis sendiri, udara muda itu kan belum menghasilkan ozon, sedangkan di lintang tinggi, udara itu sudah mengalami transport berulang kali yang menghasilkan ozon yang tinggi. Jadi semakin tua udara, maka semakin tinggi kemungkinan konsentrasi ozonnya. Nah, ini bisa dibilang ketika dia itu karena dia tuh udaranya masih muda, jadi dia tuh belum memiliki kandungan ozon. Namun karena dia sudah bertransport dan terjadi perulangan berulang kali, maka dia sudah bisa disebut sebagai udara tua yang memiliki banyak kandungan ozon. Lalu produksi ozon itu terbesar memang terjadi di tropis karena radiasi UV itu kan sangat kuat di wilayah tropis. Namun karena adanya upwelling, nah upwelling di tropis ini kan sangat kuat. Nah, itu tuh membawa udara yang minim kandungan ozon itu terus naik sehingga konsentrasi ozon itu berkurang. Nah, ozon yang terbentuk di tropis itu dia akan bertransport ke wilayah yang lintang tinggi atau di wilayah kutub. Nah, di wilayah kutub atau wilayah lintang tinggi inilah dia akan terjadi yang namanya penumpukan ozon di lintang tinggi atau disebut sebagai downwelling. Jadi di wilayah tropis itu kan ini udara yang jadi ini diasumsikan sebagai udara muda. Nah, udara muda ini di tropis, dia itu akan naik atau mengalami upwelling. Nah, di upwelling ini dia tuh bisa dibilang minim ozon. Nah, karena dia minim ozon, dia tuh akan bertransport ke wilayah yang lintang tinggi ya. Nah, di wilayah lintang tinggi karena dia sudah selama dia bertransport ini mengalami banyak sirkulasi atau transport lainnya. Nah, ini tuh terjadi downwelling. Nah, downwellingnya ini Nah, downwellingnya ini terjadi di wilayah lintang tinggi atau di wilayah kutub. Nah, karena di downwellingnya selalu ada di sini, maka terjadi penumpukanlah di wilayah lintang tinggi atau di wilayah kutub tersebut. Berikut ini merupakan gambar yang saya dapatkan dari website setelah saya mencari jawaban dari soal-soal yang diberikan. Jadi di sini kan di sini nih itu adalah ketika terjadinya upwelling. Nah, upwelling ini dia tuh akan bertransport ke daerah yang bisa dibilang lintang tinggi. Nah, di lintang tinggi inilah dia akan mengalami downwelling. Nah, di wilayah lintang tinggi inilah dia akan menjadi tempat penumpukan atau penyimpanan si ozon tersebut.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 itu adalah menjelaskan mengapa fenomena ozone hole itu terjadi secara dominan di Antartika dibandingkan di wilayah Arktik. Nah, peran temperatur dan pH dalam ozone hole. Jadi di stratosfer di Antartika itu kan sangat dingin. Hal itu memungkinkan terbentuknya polar stratospheric clouds atau PSC. PSC ini menjadi tempat reaksi yang mengubah klorin tidak aktif menjadi klorin aktif atau Cl2. Saat musim semi, sinar matahari itu memecah Cl2 menghasilkan radikal Cl. Lalu radikal Cl ini menghasilkan ozon secara cepat dan berulang. Nah, di Arktik itu suhu itu kan lebih hangat sehingga pH itu lebih sedikit. Akibatnya, aktivitas klorin itu melemah dan menyebabkan lapisan ozon tidak sekuat di Antartika. Jadi, bisa dibilang kalau misalnya PSC-nya itu banyak, itu tuh dia akan lebih mudah lah untuk menghancurkan ozon secara cepat. Sedangkan kalau misalnya PSC-nya dia itu sedikit, itu menyebabkan lapisan ozon itu tuh apa namanya pepecahannya tuh tidak sekuat jika PSC-nya tuh lebih banyak. Nah, pola vortex itu merupakan pusaran angin kuat di stratosfer kutub saat musim dingin. Nah, di Antartika vortex kuat itu di Antartika vortex itu kan kuat dan sangat stabil. Nah, udara itu tidak bercampur sehingga zat yang dapat masuk itu tidak terakumulasi. Jadi ozon itu tidak akan terusak gitu. Nah, dampaknya itu penghancuran ozon itu akan sangat besar. Nah, di Arktik vortex itu lemah dan tidak stabil. Udara luar itu lebih mudah masuk. Nah, kondisi ini itu menyebabkan konsentrasi ozon itu berkurang. Jadi kalau misalnya polar vortex-nya itu dia stabil dan kuat, nah itu tuh konsentrasi ozonnya itu tuh bisa dibilang lebih kuat. Sedangkan kalau misalnya polar vortex itu lemah dan tidak stabil, polar vortex itu akan konsentrasi ozonnya itu akan berkurang. Nah, lalu peran BDC, BDC itu merupakan Brewer-Dobson Circulation itu sebagai pengangkut ozon di tropis menuju lintang tinggi. Jadi kan untuk transport ozon dari tropis di wilayah tropis untuk bisa pindah ke wilayah yang lintang tinggi, dia itu membutuhkan namanya sirkulasi. Nah, sirkulasi ini merupakan sirkulasi Brewer-Dobson. Nah, untuk di Antartika, polar vortex yang kuat itu menghambat masuknya ozon. Nah, karena dia terhambat, nah sehingga tuh tidak ada penyuplai ozon. Nah, karena tidak ada penyuplai ozon inilah si ozon itu terus berkurang di Antartika. Sedangkan kalau di Arktik, polar vortex itu kan lemah. Nah, karena polar vortexnya lemah, ozon itu bisa masuk. Nah, karena si ozon ini bisa masuk lah, maka dari itu penyuplai atau bisa dibilang produksi ozon itu bisa terus masuk menerus sehingga eh, ozon itu terus menebal gitu. Jadi penipisan ozon itu lebih kecil gitu dibandingkan di wilayah Antartika. Lalu dinamika atmosfer itu ketika suhu sangat dingin di Antartika, polar vortexnya kuat, maka udara terisolasi dan mix udara sangat kecil. Nah, proses kimia ketika PSC mengaktifkan klorin, radiasi sinar matahari memicu terjadinya reaksi destruksi ozon. Reaksi ini berlangsung dengan cepat dan berulang. Lalu selanjutnya adalah menjelaskan mekanisme terjadinya SSW dan dampaknya terhadap dinamika atmosfer. Nah, mekanisme SSW sendiri itu yang pertama itu ketika gelombang Rossby itu merambat ke atas secara vertikal menuju stratosfer. Jadi gelombang Rossby ini kan berasal dari si troposfer, tapi kan dia karena naik ke atas. Nah, karena dia naik ke atas secara vertikal, dia akan menuju si stratosfer. Nah, saat mencapai stratosfer, gelombang ini tuh akan pecah atau disebut sebagai wave breaking. Nah, momen gelombang ditransfer ke aliran jurnal atau sebagai angin baratan. Nah, dampaknya itu, dia tuh akan menghambat atau bahkan membalikan angin baratan di stratosfer dan memicu gangguan besar pada polar vortex. Nah, ini tuh bisa dibilang kayak kalau misalnya angin zonal atau angin baratan itu kan dia angin yang ya angin baratan itu tuh dia yang sangat kuat, dia tuh bisa tiba-tiba melemah atau berbalik menjadi angin timuran. Lalu temperaturnya itu tuh naik akan secara drastis. Jadi kenaikannya tuh sekitar 30 sampai 50 derajat Celcius. Jadi SSW ini tuh merupakan bisa dibilang kayak ketiba-tibaan yang membuat si
angin baratan itu berubah arah, lalu juga temperaturnya tuh akan naik secara drastis, secara tiba-tiba. Nah, SSW itu kan dia bisa bilang melemahkan si kecepatan angin dan dan membuat perbedaan temperatur. Nah, SSW ini juga dia melemahkan polar vortex atau memecahnya. Nah, isolasi udara kutub menjadi rusak dan udara dari lintang menang itu dapat masuk ke kutub. Jadi kalau misalnya terjadi SSW, dia tuh udara yang dari lintang menengah itu dia bisa masuk ke wilayah kutub. Nah, untuk SSW sendiri yang mempengaruhi Brevard-Dawson Circulation dan ozon itu saat transport ozon ke kutub itu menjadi meningkat, lalu downwelling itu menguat dan suhu menjadi lebih hangat dan menyebabkan PSC-nya berkurang. Ozon di kutub meningkat dan resiko ozon hole itu menurun. Jadi di sini ada dampak lainnya itu ketika si terjadi SSW itu kan wilayah itu kan terjadi penghangatan suhu ya. Nah, karena penghangatan suhu inilah si PSC tadi itu dia tuh berkurang. Karena PSC-nya berkurang, dia tuh akan meningkatkan eh, risiko ozon hole atau ozon yang robek itu menjadi menurun. Lalu selanjutnya itu menganalisis hubungan antara sirkulasi Brevard-Dawson, ozone hole, dan SSW dalam sistem atmosfer global. Jadi intinya kalau misalnya BDC atau Brevard-Dawson circulation-nya itu kuat, maka transport ozon ke kutub itu akan meningkat. Downwelling ini membawa udara yang kaya akan ozon itu ke stratosfer ke bawah kutub. Suhu stratosfer kutub itu cenderung lebih hangat. Hal ini tuh menyebabkan pembentukan polar stratosphericals atau CPSC itu berkurang aktif aktivasi klorin itu berkurang dan ozon hole melemah. Jadi intinya kalau BDC-nya itu kuat, ozon hole-nya melemah. Kalau misalnya BDC-nya lemah, ozon hole itu menguat dan akan meluas. Nah, si BDC kuat ini dia akan berpengaruh ke PSC juga, lalu juga akan berpengaruh ke downwelling-nya, terus berpengaruh ke reaksi kimianya. Nah, karena dia tuh banyak berpengaruh ke hal tersebut, tapi intinya kalau misalnya BDC-nya dia kuat, berarti si ozon hole-nya itu dia akan melemah. Nah, kalau misalnya BDC-nya lemah, dia tuh ozon hole-nya akan menguat dan akan meluas. Nah, untuk peran SSW dalam modifikasi distribusi ozon. Jadi, saat terjadi SSW ini, yaitu kan eh, jadi kalau misalnya si SSW ini dia terjadi, itu tuh yang pertama kan jadi itu kan pola vortex dia akan melemah, lalu BDC-nya dia akan menguat, lalu temperatur stratosfernya juga akan menguat. Nah, hal ini itu yang menyebabkan ozon di lintang tinggi itu meningkat secara signifikan dan proses penipisan ozon itu terhambat bahkan bisa terhenti. Jadi SSW ini dia sangat amat berpengaruh ke banyak hal. Contoh dia yang SSW ini juga bakal berpengaruh banget di bagian ozon. Jadi kalau misalnya si terjadi SSW, lapisan ozon itu atau penipisan ozon itu dia bisa terhenti. Tuh. Nah, selanjutnya itu adalah implikasi terhadap variabilitas cuaca ekstrim di troposfer. Jadi jadi ada berhubungan juga di bagian cuaca ekstrim di troposfer. Nah, jadi itu dampak di troposfer tuh dia ada serangan udara dingin, lalu ada perubahan pola badai, ada anomali suhu regional, lalu juga ada pengaruh ozon yang dapat mempengaruhi temperatur. Jadi si SSW ini dia kan berpengaruh ke ozon. Nah, dari ozon itu dia akan mempengaruhi temperatur yang ada di eh, troposfer juga. Nah, ketiga komponen ini tuh sangat terhubung lah dalam satu sistem. Nah, kalau misalnya si BDC ini dia mengontrol distribusi ozon dan suhu stratosfer, si ozone hole ini dia tuh yang menghasilkan interaksi kimia, lalu dia juga yang menyebabkan dinamika. Nah, lalu SSW ini dia tuh kan gangguan besar yang mengubah keduanya secara cepat. Jadi si BDC sama si ozone hole ini dia tuh bisa berubah secara tiba-tiba itu karena adanya si SSW itu. Jadi kalau nah ini hubungan utamanya itu ketika si BDC-nya dia kuat, maka lalu juga ada SSW, dia tuh ozon akan meningkat dan polar vortex dia tuh akan melemah. Lalu kalau misalnya si BDC-nya dia tuh lemah dan tanpa adanya SSW, ozone hole itu berkembang secara ekstrim. Jadi untuk
agar tidak terjadi ozone hole itu tuh adalah dengan ketika terjadi BDC yang kuat dan si SSW itu. Lalu ini merupakan gambar yang saya minta buatkan dari GPT untuk lebih memahami lah mengenai ozone hole. Kenapa ozone hole itu dominan terjadi di Antartika. Uh, Gambar ini saya masukkan karena menurut saya ini membantu saya untuk memahami lebih dalam mengapa si ozone hole itu dominan terjadi di Antartika. Nah, ini merupakan uh, sumber-sumber yang saya gunakan untuk menjawab soal-soal tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.